Orang tua wajib yang mengajarkan ilmu ubudiyah. Anak bisa baca Quran, orang tuanya dulu yang ngajarin. Itu namanya menggugurkan kewajiban orang tua, yaitu ilmu ubudiyah. Yang kedua, orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe neng omah. Entah anak wadon entah anak lanang, anak wajib diajari tata cara nyekel sap, nyekel sap, ngucap putuk belit jenengan bu, kita nih direwangi biar ngajenengan ti jam 12 bengi. Ulang ilmu asasul kasbiyah fil bait, bu anake wong sugih, bu anake wong melarat, bu anak wadon, bu anak lanang, anak wajib diajari carane ngumbahi pir, nyekel sap, nyuci bak, nyumet kong, ngumbahi cau. Ngapain jenengan pada protes? Saya ngucap ngumbai cawet, ngumbai sempak, jangan diacap kasar. Sampean krungu kita nih mumpuni bilang ngumbai katok aja dicap vulgar, karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Sapa iku bocah wis balik, bocah wis SMP, bocah wis SMA, tapi katoke esi dikumbah-kumbah nanang mamane iku lebih kasar ketimbang diucap. Anak bocah kene bocah SMP SMA katoke esi kumbah-kumbah nanang mamane. Bocah mangkat, ibune langsung lutikin anaknya, gue rungokna, gue ditunjukin aja nang kene bu, gue tunjukin mau kok nang omah, kalau ditunjukin nang kene, kok bocah jadi sengit karo kitane. Iki saya ceramah bukan pakai nafsu, si ceramah dari tadi pakai dasar kitab semua, sampai ngumbai katok, itu dijelasin di kitab Riyadul Badi'ah. Ketika orang tuanya masih mencuci baju, bahkan katoke bocah wis balik, maka Anda akan menciptakan bumerang untuk anak itu sendiri dan bumerang untuk orang tuanya. Kitab Riyadul Badi'ah. Ada yang ngucap begini, mumpuni endok endoge kitane, sing endok ya kitane. Ngapain urusan karo endoge tetangga? Kitane wong sugih mumpuni udah mesin cuci. Kita nih kawit gadis ora pernah nyuci baju, wong kita nih pembantu, malah kita nih ngomong ke anak gadisnya aku tak ngomongin, no isuk di sekolah sore nih les, bari les langsung turu istirahat ngaso melas kue kesel, niatnya bagus tapi kebablasan. Namanya orang tua mengajarkan anaknya bab nyambut gawe, pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban. Halo, pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Saya ngomong begini dijawab maning, mumpuni kita nek tukang macul, mumpuni nek aku tukang macul, anakku aja nanti jadi tukang macul. Nek kita nih tukang macul, anakku kudu jadi gubernur, silahkan melarat mah jadi turun-turunin karo anak, arane melarat aja diturun-turun karo keturunan. Tapi namanya mewajibkan orang tua mendidik anak bab nyambut gawe pekerjaan nang omah adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan dadak diperintah kon keprok barangan nih gue.
Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada akhinal kiram al Ustadz Tajuddin selaku ketua MUI Desa Jatisawit yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabillahi khos kepada keluarga besar MUI dan keluarga besar para ulama masyayikh di Jatisawit yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabillahi khos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Jatibarang, wabillahi khos kepada Bapak Babinsa Babin Kamtibmas dari sektor ataupun dari Koramil kecamatan Jatibarang yang kami hormati. Wabillahi khos kepada aparatur pemerintah desa Jatisawit, wabillahi khos kepada Bapak Patoni selaku kubu desa Jatisawit Lor beserta ketua tim penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketal Kemdai, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Jatisawit Lor, mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada Ibu Iin Khalifah, salah satu calon legislatif Kabupaten Indramayu yang kami hormati. Wabil akhus kepada sahibil walimah sing arepan bayari kitane, panjenenganipun Bapak Saman Ibu Item Karnitem. Mudah-mudahan Bapak Saman Ibu Karnitem sakeluargi diberikan sehat walafiat, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada adik saya Ananda Najma, yang mudah-mudahan Ananda Najma hari ini telah ditasyakurkan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ananda Najma jadi zuriyah yang qurrat a'yun, zuriyah yang salihah, zuriyah yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma. Dijadikan zuriyah yang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahli taqwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Jatisawit, tak lupa kepada keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, tak lupa kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola di Desa Jatisawit Lor yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Jam'iyah Maulid Simtuduror, grup rebana yang kami hormati,
hormati, tak lupa kepada keluarga besar Bapak Saman, keluarga besar Ibu Item Karnitem, tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang masih jumenang baru hadir belum keduman panggonan, walaupun gak keduman jenek senek jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, kebagian keberkahan, kebagian pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemit randulit malampir ora mampir nyipelat teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajiane mengkot pragat tuntas paksaman jaluk diambung. Wabillahi khos kepada seluruh tamu undangan yang masih berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah geliasa, sing pada ada ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan rezeki semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati bakaku mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randai galuli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Namanya orang tua, lihat anak sehat tok berasane seneng, betul Bu? Lui-lui dua anak salat tera ketinggalan, bisa maca Al-Qur'an karo wong tua pada bekti, rasa banggane luar biasa. Maka hari ini panjenenganipun Bapak Depo Pasir, Bapak Saman ngantenaken pengajian semeriah ini bukan lagi pamer, bukan lagi sombong, bisa nanggap mumpuni, bukan lagi kemaki, tapi ternyata Bapak Saman Ibu Item Karnitem mengadakan pengajian semeriah ini dalam rangka pertama sodakoh kanggo nolak bala narik rizki, yang kedua rasa syukur dititipi amanah putra putri nu soleh solehah. Mudah-mudahan hari ini semangat dari panitia dan para tetangga yang nyengkuyung hajatnya Bapak Saman, fa insyaallah mendapatkan manfaat maslahah barokah Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita malam hari ini, luar biasa. Sing pada keprok utangi lunas kabeh, sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Bu, duduk praktis, bokong yang lemprak, sikile atis, ikhlas. Ngajine mengko pragat jam pira karo Bu Item sakeluarga? Jam pira? Jam 12. Jam 12 bengi. Kita nih nanjak iki jam sana, ragate jam rolas, berarti ngajiri 3 jam. Ya Allah, geragas nemen ya ngajine 3 jam. Emang anak Kiai ceramah nang gone Jati Sawit lor nganti 3 jam anak Kiai siapa kita nih mumpuni ceramah 3 jam. Iku ngundang apa ngontrak sampai? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Duduk praktis ikhlas, pada kepanasan kipas-kipasan ikhlas, orang kebagian snack ikhlas. Tuku aci diwadai gelas, mangkat ngaji atine. Nah kayak ikut dari backing vokal aja, dari backing soda, meneng-meneng malah gede nih. Tuku peci karo tuku pulas, mangkat ngaji anake rolas.
halusin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salawat sareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Iwak bandeng, iwak bandeng apa iwak sepat. Awang yen gendeng, awam gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat. Yen aku waras ora mungkin ninggal sholat. Sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bapak kesaman uripe berkah. Duwe anak pada soleh rajin ibadah. Maring taman minum jamu dicampur cengkeh. Bapak kesaman bojone ayu gelange akeh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Maring taman nginum jamu dicampur cengkeh. Bapak saman bojone ayu gelange. Subhanallah. Tetangga gelange akeh. Jenengan iku pikirane sing husnudon, pikirane sing apik bae. Oh, gelange akeh anu celengan. Celengan. Main peranake telu si cilik-cilik barepe wingin nembe payu rabi. Si nomor lorone ya nembe payu laki. Si nomor telune si cilik malah nembe diwali matur Rasul. Pantesan gelange akeh bok sama waktu-waktu butuh dadak bisa didol dingin. Oh, gelange akeh celengan. Alhamdulillah. Malah tadinya Bu Kaji Saman orang mung sebelah kiri tok sing gelange tekan sikut, sebelah kanan ya gelange tekan sikut. Tapi kemarin pas lagi maringgone mumpuni tangan kanan kiri gelange sampai sikut, saiki namung sebelah kiri tok sing gelange tekan sesikut. Jabule jarene bedidol dingin go nanggap mumpuni. Bahasane indah nemen Ibu Saman, Ibu Item Karnitem. Alhamdulillah
Ternyata khusus hari ini Ibu Karnitem itu kepingin saya banyak sholawatnya katanya. Gara-garanya wasilah lantaran belum ngundang saya, sangat-sangat kepincut ketika saya baca sholawat. Masya Allah, mudah-mudahan karena Bu Item Karnitem ahli sholawat, kita semuanya tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ini grup rebana dari mana? Jati Sawit. Jadi grup rebana dari sini. Oh luar biasa. Santri, alhamdulillah santri tapi rada tua sedidik. Orang masalah. Ini grup rebana, saya kasih saweran dulu mangga mas. Saweran buat grup rebana. Sami-sami pinter jawabnya. Orang repot-repot tapi ditambani. Saya suka nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Santri itu belajar mendawamkan sholawat. Cuma kalau boleh wireless yang lain di off dulu, mohon izin, biar hanya suara saya yang bunyi karena udah disawer ini. Operator sound system terima kasih, sound systemnya enak banget. Orang mawi dadak ngeden wis metu suarane dewek. Matur nuwun Pak Operator sound system, mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Tadi sampai mana jadi lupa. Sampai oh iya, santrinya saya sawer ketimbang nyawer biduan. Kalau santri kan belajar mendawamkan sholawat, tapi kalau biduan walaupun sama-sama vokalnya, cuma kadang biduan bajunya seronok kurang bahan. Masa biduan tampil punya Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, diwudel disogi cerobong udara, wis nganggo rok mini, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis begitu naik motor metatak kan jadi SMS, maaf silitnya meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah kalau buah nang pasar. Saiki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Betul? Halo? Buah nang pasar kan saiki pada kelambian. Apel kelambian, pir kelambian, jeruk kelambian, buah blimbing, jambu kristal kelambian. Sampai aku mancing maring desa Jati Sawit blok desa, saya lihat mangke niki ada nangka pada jaketan. Jati Sawit lor malah nangka pada jaketan. Berarti nang Jati Sawit lor nangkane seneng muslimatan, nangkane seneng acara ngaji pengajian rutinan. Nganti nang Jati Sawit lor nangka pada seneng pengajian sebab ngerti syariat, ngerti aturan. Tapi nang apa nangkane wong wadon malah ora dibrongsong. Mulane Pak Saman yang mana Pak Saman? Menika Pak Saman, subhanallah sing kumis jelantir kayak tambang dadung sapi. Pak Saman dina ngumpulna duit nabung kanggo pengajian dina iki Bu. Dina dadi dipo pasir. Golek pasir. Dengan tiklemu sirang nemen Pak Saman ya Allah. Yang ireng gak usah kecil hati. Kanjeng Nabi dawuh di dalam kitab Jam'us Shahir dijelaskan, ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Sampai ketawanya ngecek pisan Bu. Pancen saya lihat ibu-ibu sini mah kulitnya glowing, kulit skincare. Giliran dalam wong lanang ya lo bungut ireng kabeh. Aku diceritani mau karo Kaji Item. Bu Kaji Item bilang sama saya cerita, dulu sebelum beliau Pak Saman sesukses ini pernah golek pasir sedina cuman dapat duit 20.000 Bu. Tapi tetap Pak Saman begitu tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga. Pak Saman bilang sama istrinya, begini bilangnya Pak Saman, ayang embeb. Bu Item jawab, iya Mas aliran listrik. Onten apa Pak?
sampean nimbali kitane kayak gimana kitane njaluk ngapura nemen aku sampean kudu ake-ake syukure lan ake sabare kitane kerja sedina menguli duit 20.000 iki tak pasrana karo sampean. Moga-moga sampean bisa ikhlas nerima mangga 20.000 kanggo tuku bumbon dapur. Apa jawaban Ibu Hitam? Ih Pak, orang samawi dadak jaluk ngapura. Kita nih demen de bojo ireng kayak sampean. De bojo ireng bangga mak bangga Pak. Sebab wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, udah gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan, orang gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng, habis kehujanan tetap ireng. Tapi kita nih bangga dek bojo tanggung jawab kayak sampean Pak. Saben sampean balik sekang pekerjaan aku salaman karo sampean mah kerasak kayak salaman karo parut. Tapi kita nih ngaji karo Kiai Tajuddin ngendikane Kanjeng Nabi wong semakin kasar tangane maka semakin tanda bersih rezeki menungsa iku mau. Aku bersyukur Pak de bojo ireng tanggung jawab kayak sampean paksa menangis terus ngerangkul Bu Hitam. Ya Allah mah kurangnya anak de bojo paling ayu sak ngalam jagat raya blok desa. Matur nuwun mak wis gelem ngancani aku. Mbaturi aku saprana saprene nganti sukses begini. Senajan iku 20.000 disyukuri ya mak. Syukur-syukuri 20.000 bisa kanggo seminggu. Witem jawab insya Allah Pak. Iki 20.000 ora mung bisa nggo seminggu tapi bisa nggo setahun. Mau tuku tanggalan kalender Pak. Ternyata Bu Hitam malah lebih gede syukure. Maka ternyata suksesnya seorang suami pasti ada tirakatnya seorang ibu rumah tangga. Dan ternyata hari ini pengajian dalam rangka Walimatur Rasul atas adik saya Ananda Najma adalah juga dalam rangka menggugurkan nazarnya Ibu Hitam Karnitem. Ternyata nazar itu al-wadud dainun, janji adalah hut. Janji adalah hut. Karena janji adalah hutang, maka yang namanya yang punya janji wajib kudu nyarutangin. Tapi nazar bukan sembarang janji. Nazar itu adalah ketika janjinya dikerjakan harus membawa manfaat, kemaslahatan dan harus membawa kebaikan. Tapi kalau nazar dijanjikan ternyata setelah dilaksanakan membawa madorot, membawa maksiat, apalagi membawa dosa, maka itu namanya bukan nazar. Jadi yang namanya nazar harus digantungkan kepada sunnah atau fardu kifayah. Contoh, panjenengan punya nazar, ya Allah besok anak saya kalau khitan saya arep sodakoh karo anak yatim bocah pitu. Sodakoh itu hukum awalnya adalah sunnah. Tapi kalau sudah diucapkan menjadi nazar, maka sodakoh itu malik jadi wajib kudu dilakoni. Ketika anaknya disunati, berarti kudu melaksanakan sodakoh kepada anak yatim dan wajib harus dilakukan. Contoh lagi, hajat nazar itu digantungkan kepada fardu kifayah. Fardu kifayah itu amalia wajib yang ketika dilakukan, dilaksanakan, yang lain tidak melakukan, asal ada yang sudah melakukan maka sudah gugur kewajiban fardu kifayah. Contohnya nyolatin jenazah, ngebersihin masjid dari kotoran najis, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau udah keucap janji harus dilakoni walaupun udah ada yang melaksanakan. Contoh, ya Allah itu orang rikala hidup saya pisang karo keluarganya kita nih mah, kita utang pasti diparingi lah, saiki malah lagi sakaratul maut. Ya Allah kalau pancen panjenengan harapan ngambil itu nyawa tetangga saya, silahkan mangga. Tapi kalau dipun paringi sehat dan diparingi sehat walafiat, tapi saumpama kok gampang diparingi sedo, diparingi wafat meninggal, saya dingin niki sing harapan nyolati ikut jenazah.
Ketika walaupun ada yang udah nyolatin, tapi kalau udah dijanjikan maka nyolatin itu jenazah jadi malik wajib kudu dilakoni. Maka yang namanya nazar dilakukan atas nama digantungkan kepada sunnah atau fardu kifayah, dilaksanakan harus membawa manfaat dan kebaikan, dan ketika melaksanakan harus dalam keadaan sadar, nggak boleh setengah-setengah. Contoh, ya Allah, besok kalau anak saya ranking siji, kita nere puasa 10 dina, tapi nek kuat sih bis nganggo tapi anasie, itu namanya nggak yakin dan bukan nazar. Maka setiap lesan kita berucap kudu hati-hati. Dan panjenipun Ibu Hitam Karnitem mengucap, ya Allah, besok kalau saya dikasih anak yang soleh-solehah, dikasih anak yang pada bekti karo wong tua, kita nih pananggap mumpuni. Lah akhirnya bilang sama Pak Saman, Pak, kita nih kepin nanggap mumpuni. Pak Saman tanya balik, mumpuni itu siapa mah? Mumpuni ku Pak, bocah Cilacap Jawa Tengah, cilik ireng tonggos untune. Nah, iku mumpuni. Lah kita nih kepingin nanggap mumpuni Pak, konsolawatan plus pengajian nanggone halaman omahe dhewek kene. Akhirnya ini adalah satu nazar keinginannya Ibu Saman, yaitu Ibu Karnitem, yang alhamdulillah bisa kelaksanaan pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan nazarnya Ibu Hitam Karnitem menjadikan manfaat, maslahah, dan ngebawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berarti Anan dan Najma ini adalah menjadi lantaran, menjadi wasilah kita semuanya bisa bertemu pada malam hari ini. Kenapa Pak Saman Bu Karnitem kepingin pengajian nanggap mumpuni? Karena Bu Karnitem paham wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Betul. Maka kenapa Pak Saman mendukung Ibu Karnitem ngadain pengajian hari ini? Sebab ternyata di dalam kitab namanya Sulamut Taufik, di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Saya ulang biar jelas. Anu ngajinya sampai jam 12 malam kan? Iya, cuman takon tok aku genahna karo sampean. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, cek suara ngisor hit pelem. Halo. Subhanallah. Jebulna ngisor hit pelem mana menungsa. Tetangganya Pak Saman, alhamdulillah ngajinya kayak lagi piknik tamasya ya Pak ya. Jagonge lungguhe nang dur motor karo udut kelepas kelepus. Ngajinya persis kayak lagi piknik tamasya. Ini nggak kebagian panggonan, ikhlas ya Pak ya. Alhamdulillah ngapunten pisan kalau nggak kebagian snack jajan. Kita nih jaluk ngapura makili Pak Saman. Kalau Pak Saman gawe snack nanti 7.250 ya hajatannya ora bati. Jenengan kondangan apa ora Bu? Kondangan. Alhamdulillah pantesan kebagian snack wong kondangan. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maca sholawat dingin kersane Ibu Hitam Karnitem jadi tambah semangat. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dak Muhammad wa Abu Bakr
hawaijana pikir-pikir bareng iki Bapak Saman kagungan hajat, Masya Allah panggungnya mantep nemen nggih. Orang nanggap biduan, orang nanggap orkes, nanggapi khusus pengajian. Wis orkesan wingi. Bener-bener Pak Saman ya lo ora bisa dibelani nemen. Berarti wingi orkesan saiki pengajian. Awan mau. Tadi siang dangdutan. Saiki pengajian. Ora masalah. Berarti habis kumat terus tobat. Ya ketimbang pengajian dingin terus dangdutan. Masa lebar tobat kumat maning. Berarti alhamdulillah mboten napa-napa Pak Saman. Berarti Pak Saman niate tadi siang nanggap orkes, nanggap dangdutan dalam rangka sepisan nyenengna warga masyarakat. Karena bocah nom-noman kadang seneng dangdutan, ya akhirnya ditanggapna dangdutan. Diniatna kanggo Pak Saman adalah kanggo sodako. Kan biduannya juga melu kerja, melu golek duit, betul? Ya moga-moga rezekine Pak Saman tambah barokah. Rezekine Pak Saman sodako kanggo nolak bala narik rizki yang ngebawa manfaat barokah. Allahumma. Pak Saman jadi nangis ya Allah sambil ngoceti kuaci Pak Haji. Orang masalah Pak Saman mau dangdutan saiki pengajian, mau kumat saiki tobat temenanan. Salu ala Nabi Muhammad. Nanggone kitab Sulamut Taufik dijelasna kalau wong tua meninggal dunia masih ninggal utang, baik utang janji, utang duit, utang nadar atau utang wasiat, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Saya ngomong begini karena zaman sekarang kita ini banyak orang ahli waris, banyak anak pada orang ngerti. Nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene kaya iku. Akeh. Gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nganti tahunan rata takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan nanggalan plengos-plengosan. Ana wong kene kaya iku. Akeh. Anjop wong mangkat. Mangkat. Sing kaya ngapa bentuke? Na'udzubillahi min. Mulane aturan nanggone Sulamut Taufik kalau wong tuane pernah sugih, kita nih direwangi Bu nyucap gitok bebelit sampean jarine ngajena di jam 12 bengi. Wong sugih iku pimen belanja 1 hari buat beli bumbon dapur, ngurusin tetangga, sampai ngurusin anak, ngurusin beli gas LPG, nyangoni bocah sekolah, bayar listrik. 1 hari jatah belanja 300.000. Kakean Bu,
Assalamualaikum. Ibu jatah belanja satu hari 300.000 cukup apa luwih? 300.000 sedina luwih. Pancen wong wadon blok desa ora bisa diajak kompromi. Bisa nih kita nih ngomong satu hari jatah belanja 300.000, kita nih lagi belani sampeyan Bu, supaya jatah belanja nih sampeyan ki ditambahi. Bener-bener ora bisa diajak kompromi. Jadi 300.000 sedina iku kakean luwih. Ya wis takduna saitik satu hari jatah belanja 200.000 cukup. Cukup 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Ngitungnya 600 ke pimen sampean. Tak ulang 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina nang ada dewek banter salah. Jadi kalau ada laki-laki di desa Jati Sawit Lor satu bulan penghasilannya lebih dari 5 juta, itu kategori wong sugih. Contohnya Pak Kuwu yang mana nih Pak Kuwu? Oh, yang pakai batik biru dongker, sing lagi meteng 8 bulan setengah. Ya Allah, 2 periode wetenge wis blending, tandane wis balik modal. Alhamdulillah. Ngapunten Pak Kuwu, kita nih mau takon Pak Kuwu. Takon iki privacy sih, tapi ya masyarakat boleh tahu dan ngerti lah Pak Kuwu. Punten Pak Kuwu, jadi ku Jati Sawit Lor iku satu bulan gajinya berapa Pak Kuwu? Subhanallah, gini apa gini? Oh gini? Oh enggak gini? Oh, Pak Kuwu bilang gajinya Kuwu satu bulan 4 juta. Tapi kan kalau bengkoke barang. Betul. Berarti jadi Kuwu kategori wong sugih. Nek wong tuane pernah sugih kayak Bu Item Karnitem, gulangnya nganti tekan sikut. Iki lebih dari 5 juta. Berarti kalau Pak Saman gone jadi bos pasir, bos material, satu bulan mestinya lebih dari 5 juta. Wis ngedaftar kaji apa durung kaji Saman? Wis, alhamdulillah. Tahun berapa Pak? Tahun berapa? 36 tuh Bu, ya Allah, ngedaftar sekarang dapatnya 36. Iku udah pasti apa asal Jawa Pak Kaji Saman? Asli. Orang kelingan sampai kelingan. Saking lamanya nunggu tubuh. Kemarin saya ngaji di Pati Jawa Tengah itu, ada satu blok kampung udah ngedaftar haji dari sekitar 23 tahun yang lalu. Dari mulai bocah enom nanti tekan wis umure lanjut usia belum juga berangkat haji itu. Karena memang dijanjikan lama banget, ketabrak pandemi corona, masih dijanjikan tahun 2026. Lah niki Kaji Saman gone ngedaftar pikantuk jatah 2036. Subhanallah. Kaya-kayane 2036 mah mumpuni kitane wis payu laki. Anaknya jumlahnya 11. Nanti 2036. Mudah-mudahan Ibu Kaji Saman, Ibu Hajah Item dan panjenengan sedaya sing pada duwe hajat jadi dzuyufur rahman al mubarakun, dadi tamu agung Gusti Allah dan kepanggil maring gone ziarah Mekah Madinah jadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Karena resikonya dadi wong sugih sampai wafat matinya belum berangkat haji, maka ketika warisannya dibagi, maka ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Saya ulang nih Bu. Wong tuane sugih. Pernah sugih. Memang tanggung jawab wong sugih ku luar biasa. Tapi ya ora usah mawi dadak cita-citane dadi wong melarat. Sale wong sugih iku bisa manjing sorga karena sugih, wong melarat bisa manjing sorga juga sebab melarate. Tapi cita-citane kan ya sing sugih kepenak rizkine bisa menjadikan lantaran manjing sorga. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin.
enak, tanggung jawabnya gede. Ini dari sebagian tanggung jawab wong sugih sampai meninggal dunia belum berangkat haji, maka ketika warisannya mau dibagi, ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan terlebih dahulu kanggo biaya badal haji. Wong tuane nembe warisane bisa dibagi. Maka nang kitab arane Qadrul Ghais. Qadrul artine tetes-tetes, Ghais iku artine pitulungan. Jadi anak kitab arane Qadrul Ghais, tetesing pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ahli waris sing waras. Emang anak ahli waris ora waras akeh. Ziarah kuburan bukannya maca Yasin, maca Al-Qur'an malah takon nomor togel. Wah, ahli waris ora waras iku mah. Padahal nang kitab Usfuriyah namanya, jenazah-jenazah, mayit-mayit di dalam kuburan tiap hari berdoa. Apa doanya mayit nang kuburan? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Allahumma ja'al ahli, ya Allah dadekna anak keturunan kita nih min ahlil ibadah, dari keturunan sing pada rajin ibadah. Masya Allah nih, Ananda Najma ini semuran begini nih lagi rewel-rewelnya Bu, apalagi lagi di acara tasyakuran, orang bisa jagong kalem lah. Ini alhamdulillah didikannya Pak Saman kawit mau menang baik. Ini bocah ciri-ciri anak solehah nih, yang ketika duduk di sebelahnya orang tua bisa adaptasi, menyesuaikan, bahkan muqtadul hal, muqtadul makom. Jadi anak solehah bersama tidur dari sorot matanya darah ketara. Yang dijadikan orang tua keinginan hajatnya adalah pingin punya anak yang pintar baca Al-Quran, sholatnya nggak ketinggalan. Ketika anaknya paham agama, kelak ketika orang tua wafat pun orang tua udah ayam. Betul Bu Item Karnitem. Jadi titip pesan Bu Karnitem tadi ada satu sholawat yang paling disukai Ibu Item Karnitem. Sholawatnya begini: dina malam Jumat ahli kubur tilek ngomah, nyuwun diparingi wacan Quran sakalimah. Ora diparingi ngusap dada brebes milih, mulih nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Di sini ada puji-pujian begitu. Ada ya, cuma kadang liriknya agak beda dikit. Gak masalah karena memang Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Kalau di tempat saya nada liriknya begitu, tapi puji-pujian zaman bien. Zaman saya itu udah hampir langka tuh puji-pujian begitu. Betul. Hari ini sholawatnya sholawat modern ya, ndak masalah sih. Yang terpenting puji-pujiannya tetap baca sholawat. Cuma hampir hari ini tuh sholawat hampir hilang. Padahal ini mengingatkan kepada kita ahli waris supaya walaupun orang tua wis langka tetap mendoakan, tetap bakti, tetap birrul walidaini. Amin Allahumma. Dina Jumat ahli kubur tilek ngomah, nyuwun diparingi wacan Quran sakalimah. Ora diparingi ngusap dada brebes milih, mulih nyang kuburan kudung tangan
grup rebana dari Jatisawit yang setia mengiringi sampai nanti jam 12 malam. Tangane ya Allah ngune nabui nganti kesel nemen kayak nih karena memang tanyunan dari Ibu Hitam Karnitem. Saya ikut berbangga ketika hari ini anak-anak kita cinta sholawat sampai ternyata saya lihat ternyata wah grup vokalnya banyak banget Ibu, sampai anak-anak kecil pada ikut sholawatan. Ini generasi yang akan mengalahkan TikTok, akan mengalahkan budaya western, yang mengalahkan budaya K-pop. Seneng silakan, yang terpenting jangan sampai berlebihan. Cinta K-pop silakan, monggo, mau cinta TikTok juga nggak apa-apa. Yang terpenting ibu-ibu jangan pada kebablasan. Dan nenek-nenek nganggo legging, lagi bocah perawan nganggo legging berapa pantes. Nenek-nenek nganggo legging nang ngarep HP kerenggut. Ketimbang TikTok kan mending Nabi Rebana, betul. Ini namanya santri-santri yang siasatul mulki, kata Syabdul Qadir Al-Jailani. Apaan tuh siasatul mulki? Melek dengan keadaan zaman. Ini rebana, punten maaf. Kita baca sholawat gak usah diring rebana aja udah asik membaca sholawat. Tapi kenapa kita baca sholawat diiringi rebana? Ini namanya balance dengan keadaan zaman, ngimbangi dengan perkembangan. Ketimbang kita kalah sama budaya TikTok, Nabi rebana ini biar asik baca sholawatnya. Ini namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Tenang Bu, santri itu insya Allah orang-orang yang sukses di masa depan, Allahumma. Ada yang ngucap lah, dapat mantu santri bisa ngapa? Di sini mau kedadar kedodor sarung antok. Ih, jangan salah. Santri itu hikmatul hukama, bisa belajar ngilmu prihatin, apalagi di pondok pesantren Bu. Santri udah bisa ngatur ekonomi, disangoni duit paling gede 500.000. Itu gegedean malah kalau di pondok pesantrennya kita mah. Kalau di Jawa, entah kalau di sini tuh pesantren itu ada yang namanya ketika orang tua kirim duit buat 1 bulan hidup itu nggak boleh melebihi kapasitas. Jadi ada aturan Ibu. Kalau di tempat saya di pondok-pondok pesantren Jawa Tengah 500.000 tuh batas maksimal paling banyak buat pondok pesantren yang putra. Yang putri kebutuhan memang banyak, tapi kudu bisa ngatur ekonomi tuh. Jadi kalau santri udah bisa belajar hikmatul hukama, ilmunya prihatin. Kalau 1 bulan dijatah maksimal 500.000, berarti makannya kudu diatur, jajannya nafsunya kudu diatur. Jangan sampai 500.000 borosnya luar biasa, mesti dipertanyakan dari pihak pesantren, bahkan dari pihak orang tuanya. Memang prihatin. Subhanallah, hewan lembing wis mambune langu nemen, pinter nemen gone ngincer cangkem. Untung ramanjing ngaring cangkem iki ya Allah, kok nabrak lambe. Iki lagi musim lembing Ibu. Namanya lembing di sini. Kalau di Cilacap Jawa Tengah namanya ketupluk. Lucu banget kan, beda sama sini. Di sini nyebutnya lembing. Kalau di tempat saya lembing itu kewan yang bukan seperti ini. Jadi ada sebutannya sendiri. Lembingnya sendiri, ketepluk ya sendiri ya Allah. Belum dino wis nyemplung dingin di lembing. Ini wedang bening rasa lembing. Alhamdulillah wis pada manjing kabeh maring kelapane barang. Alhamdulillah beningan kabeh, kelapane bening, wedange bening, larutane bening. Sebenarnya iki mumpuni kiai apa radiator. Padahal susu putih saya juga doyan. Tenan naon ora apa-apa, ora masalah. Dikasih bening biar pikirannya bening. Akhirnya jadi wedang lembing iki, Masya Allah. Menrapa bangono. Dino monggo silakan, monggo. Saya ngasih sama lembingnya, alhamdulillah. Ini yakin ngajinya sampai jam 12 malam. Ibu-ibu kuat? Ngaji sampai jam 12 bengi kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak-bapak nih sanggup, ibu nih kuat, kita nih melu-melu mah. Nafsi
naksi-naksi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Santri sukses di masa depan. Ibu Item Karnitem kepingin cita-citanya Den Najma adik saya juga besok jadi santri, titipin ke pondok pesantren Bu Item Karnitem supaya apa? Sukses di masa depan. Karena hikmatul hukama nggak cuma ngatur ekonomi. Anak di pesantren Masya Allah bisa ngatur namanya nafsu perut. Biasa puasa dalail, puasa yamani, puasa bilaru, puasa nyerawat, Senin Kemis mah kecil namanya santri. Jadi santri sukses di masa depan karena udah prihatin di pesantren. Nanti lulus jadi alumni, mukim di rumah, Masya Allah, langsung nikah, pantes. Nyalon kuwu, pantes. Nyalon DPR, pantes. Mau lanjut kuliah, pantes. Mau nyalon PNS, mau nyalon polisi juga boleh. Bahkan nyalon polisi, santri, khotam minimal 6 juz, silahkan masuk tanpa biaya administrasi. Gak percaya tanya tuh sama Babin Kamtipmas. Betul Pak Polisi? Betul ya? Malah saya curiga nih sama polisi-polisi malam hari ini kayaknya jadi polisi bisa khotam 32 juz sekalian. Alhamdulillah sampai 32 juz itu. Saya ikut berbangga hari ini. Panjenengan sudah didapuki oleh Pak Saman untuk jemput saya dari Jatibarang Kota sampai di blok desa ini. Alhamdulillah. Jadi santri Bu, kalau khotam minimal 6 juz itu bisa masuk ke Akpol tanpa bayar administrasi, asalkan dari kesehatannya itu juga memenuhi syarat. Jadi yang terpenting bisa khotam minimal 6 juz, masuk ke kepolisian tanpa administrasi. Tuh apa enggak mantep jadi santri? Maka santri itu ketika di pesantren udah belajar hikmatul hukama, nanti terjun di masyarakat, dandani gendeng bocor bisa, nyumet gas LPG pinter, sampai-sampai gawa beras sekarung rosa, menepit kelapa bisa, kesambar bledek ya si urip. Saktinya santri tuh. Maka kenapa di dalam kitab namanya Qatrul Ghais? Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais artinya pitulungan. Subhanallah, di sini kalau kondangan bawa beras sekarung Bu. Subhanallah. Wantesan bukar ngitem gelang sampai sikut. Kemarin anaknya payu laki, sing barang wis payu rabi. Alhamdulillah, sekali kondangan satu karung segitu. Ya Allah, kalau di Cilacap nggak sampai sekarung sih, minimal 5 kilo. Tapi ada umpangi, disebut di Cilacap umpang. Umpang itu nggak cuman beras, tapi di atasnya beras biasanya ada mie, terus jajan-jajanan itu sampai berapa bal, sampai 3 bal minimal. Nah, begitu kalau kondangan di Cilacap mah. Di sini cuman beras tapi sampai sekarung. Subhanallah, jadi juragan beras nih Bu Item Karnitem nih. Enggak cuman juragan pasir, seberas-beras. Saya pun alhamdulillah berkah wasilah punya anak yang solehah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam Qatrul Ghais, ciri-ciri ahli waris yang waras diantaranya adalah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua, mau nyarutangin utang piutang almarhum orang tuanya, dan yang ketiga, ciri-ciri ahli waris yang waras mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Maka sebelum orang tua mewariskan harta kepada anak, wariskanlah kepada anak yang pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, titipkan warisan kepada anak namanya al-hilmu. Subhanallah, nabrak cangkeman gue lembing. Bener-bener ge lembing lanang iki mah. Ngertian bae durung payu laki. Nabraknya pas cangkem. Kon karo jagong maning iki ya Allah. Ya. Sampai-sampai lagi berenang ge lembing. Masya Allah, wis ngono lah. Ngene berenang nanti jam 12 bengi ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-hilmu, saya ulang. Al-hilmu, tulis. Al-hilmu. Ditulis. Ibu bawa buku napa mboten? Boten. Bawa pulpen boten? Dan terus bawanya apa? HP. Ala lamun silamun HP ne kanggo nyoting mumpuni, mau ngisine go status gawe story. Babane
nemen ki bapak-bapak. Bapak nih. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen apa mboten? Mboten. Oh ya sebentar, ini airnya diganti. Air lembingnya udah disingkirkan. Terima. Nah ini yang saya maksud wedangnya Pak. Ini boleh diundurin nggak Pak? Iya, jangan pakai wedang yang itu, kepingnya yang ini. Kenapa yang le mineral? Karena bukan endorse, bukan. Dalam rangka bendera Palestina, jadi kita mendukung produk-produk di dalam negeri yang ternyata kemarin le mineral ini meningkat drastis pendapatannya. Gegara kita ikut MUI, yaitu kita memboikot sementara produk-produk yang dilansir punya hubungan mendapatkan dana kucuran dari produk yang dibeli oleh kita, yaitu dari produk-produk diantaranya maaf itu tadi yang diundurin ternyata memang airnya dari air orang Indonesia Bu, mata airnya mata air Indonesia, tapi ternyata sahamnya itu dari Danone. Danone itu dilansir dari Prancis yang ternyata sangat pro dengan Israel. Jadi punten-punten pisan. Hari ini kita disuguhkan dengan keadaan yang sangat-sangat membingungkan sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Tapi ternyata tambah man lembingnya telu gue kan gue Bu, pantesan diundurin matur nuwun. Kalau ini cap kaki 3 yang ada badaknya, terus le mineral ini sinde dari produk Indonesia, le mineral dari Mayora dari produk asli Indonesia, dan le mineral kemarin ternyata naik drastis sehingga alhamdulillah tidak menghilangkan rasa syukurnya. Akhirnya kemudian langsung ngasih kiriman bantuan langsung air minum untuk saudara kita yang di Palestina. Memang pro kontra Bu, MUI sudah mengeluarkan fatwanya, yaitu sementara produk-produk yang dilansir pro dengan Israel ternyata sudah diboikot. Nah terus pertanyaannya, ada yang ngomong, terus kalau diboikot usaha warung-warung kecil yang udah terlanjur punya dagangan yang pro sama Israel gimana? Lah kan kalau di warung air minum gak cuman satu umpamanya, sabun juga gak cuman satu merek toh Bu, ada beberapa pilihan yang lain. Maka pilihlah yang lain sementara kula panjenengan sedoyo silahkan milih yang produk di dalam negeri dulu. Ataupun jenengan udah punya di rumah belum habis umpamanya, ya dihabisin dulu biar gak mubazir. Kita mah orang-orang cerdas yang bisa ahli mikir toh Bu. Jangan kula panjenengan sedoyo kemudian langsung menyalahkan dari MUI. Mboten, justru MUI niki ngasih tahu kepada masyarakat. Kayak contoh jenengan beli di toko, minuman itu kan gak cuma satu, ada beberapa dijejer. Maka pilihlah yang memang dari fatwa MUI menikah adalah yang benar-benar produk dalam negeri kita. Ada yang ngomong lagi, ngapain dukung Palestina, wong tetangga sendiri juga masih banyak yang ngelih, yang pada perutnya kempong. Ya punten-punten Ibu, kita kempong hidup di Indonesia mah masih bisa berdoa. Sepelit-pelitnya orang Indonesia masih bisa kerja wong anu hidup di Indonesia. Lah saudara kita yang di Palestina Bu, jangankan mau mikir kepingin payu laki, besok pagi masih hidup juga syukur alhamdulillah. Mau berdoa aja orang sana was-was ketar-ketir. Setiap mau sholat itu isinya rasanya khawatir. Maka dengan cara kula panjenengan sedoyo ikut MUI sampai orang ketang habis sholat, habis mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru kita, jangan lupa diselipin mendoakan saudara kita para mujahid-mujahid yang ada di Palestina. Mudah-mudahan di sana dikuatkan iman Islamnya dan mudah-mudahan dapat perlindungan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma. Berarti syukurnya ada tisu nggak ya? Tambahan tisu. Ini agak flu dikit Ibu. Kenapa ini flu? Karena usia 28 tahun perawan mepet. Karena kiai saya bilang, karena kiai saya bilang ternyata santri lanang santri wadon nikah itu jangan sampai melebihi umur 30 tahun. Jodoh memang
rizki dari Allah Bu, cuma ini ikhtiar kita. Jadi kalau memang santri ini harus manut karo kiai, ini umur saya udah umur mepet 28 tahun, maka disebut perawan tua ya nggak masalah sih. Jujur emang menyakitkan, sampai ireng dipanggil teng guteng mangkel mesti tah. Betul. Sampean gemuk dipanggil mrot gembrot mangkel banget enek rasane. Apalagi dipanggil sumpel bom. Waduh. Saya tonggos dipanggil gos tonggos kepingin napluk aku rasane. Memang jujur itu menyakitkan. Sebelum sampean nyebut saya perawan tua, mending saya sadar diri. Nggak masalah perawan tua, yang penting sugih. Sombong bener. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum orang tua mewariskan harta kepada anaknya, wariskanlah kepada anak al-hilmu. Apaan tuh al-hilmu? Arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Anak kita mau kuliah silahkan, mau sarjana terserah. Yang terpenting kalau udah kuliah jangan gampang menyalahkan pendidikan orang tua. Hari ini anak kita yang udah sarjana gara-gara parenting. Apaan tuh parenting? Metode pendidikan orang tua yang modern kepada anaknya. Mau ilmu parenting silahkan, belajar ilmu Belanda mangga, belajar ilmu Inggris silahkan, gak ada yang melarang. Cuma kalau udah kuliah, udah sampai sarjana, jangan menyalahkan metode pendidikan orang-orang tua kita zaman dulu. Walaupun pendidikan orang tua kita zaman dulu gak semuanya salah, gak semuanya bener. Bukti nyata, anak-anak kita dulu dididik orang tua kita pakai tasawuf, pakai filosofi yang tinggi. Orang tua kita ngucap nok aja ngelinggui bantal, nek ngelinggui bantal mengko bokong ngewut. Kok pinter bener sampean Bu. Katanya kalau ngelinggui bantal bokongi bisulan. Berarti orang membokong Cilacap, bokong sini begitu. Berarti bokongnya Jawa Tengah karo bokongnya Jawa Barat pada baik. Ini bukan mitos, tapi artinya orang tua kita sedang mengajarkan muqtadul hal, muqtadul makom, menempatkan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Oh, ada lanjutan lagi, tambahan maning ya. Wedangi wis lapel. Terima kasih Pak, ya Allah, luar biasa nih, pengertian banget keluarga Kaji Saman. Saya panggil Kaji Saman Pak Kaji biar cepat kajinya, gak cuma tahun 36, moga-moga dipercepat, amin Allahumma. Ya kalau tisune double ngaji nanti jam 12 malam betul ki Bu. Alhamdulillah, matur nuwun Kaji Saman. Sallu ala Nabi Muhammad. Nok aja ngelinggui bantal, nek ngelinggui bantal bokong ewud. Udunan seindah itu didikan orang tua kita. Memang gak langsung pantat bokongi bisulan, tapi ternyata ini bukan mitos. Orang tua kita sedang mengajarkan sesuai dengan penempatan dong. Bantal itu memang benda, tapi walaupun bantal itu benda, kanggo manggon istirahatnya kepala. Betul? Kepala mah bahasa Indonesia, bahasa krama paling halus kepala itu mustaka. Bahasa krama halus biasa sirah. Bahasanya blok desa kene apa? Astagfirullahaladzim. Kasar nemen bahasanya wong blok desa. Baru kali ini pengajian anak-anak mubalighoh dindas-ndasnya ya sampean mumpul ge Bu. Ya Allah, mumpuni dindas-ndasna. Untung mumpuni bocah cilik ora tersinggung saya mah. Bu. Kepala adalah organ tubuh yang paling penting. Saking pentingnya ini kepala bisa diarani menungsa sebab si anak kepalanya. Buktinya tengah bengi paku kerawuan tamu asing ketok-ketok pintu bareng dibuka pintu nih, ternyata tamu nih paku sikile buntung, tangannya buntung sampai kepala, ternyata meripate buta. Setelah paku melihat ada tamu disabilitas, paku nggak tega. Akhirnya tamunya dimasukkan ke dalam rumah, dikasih minum, dikasih daharan, malah dikasih sodakuan. Kenapa dikasih sodakuan? Karena kuwu desa Jatisawit Lor terkenal kuwu yang dermawan. Betul? Kuwu Jatisawit Lor loman. Jajal mangko tak titeni melu nambah amplop kitanya apa ora? Lah namanya pengakuan kan kudu ada pembuktian, cuman ngaku-ngaku tok mana
gimana aku percaya. Maaf ya baku langsung pucat wajahnya. Tapi beda cerita. Tengah bengi Pak Saman kerawuhan tamu. Anak sing ketok-ketok pintu bareng dibuka pintu nih nang Pak Saman. Ternyata tamu nih Pak Saman sikile genep loro, tangannya genep loro, tapi diletakkan gulu sirai langka. Kayak nang Pak Saman langsung ditutup pintunya jebret. Pak Saman mlebu kamar terus ngelonin bantal guling sing bisa ngentut. Pak Saman bilang sama istrinya, "Hayang ngembet." "Iya Mas Al." "Kenapa lari-lari nutup pintu Mas Al?" "Iya Bu, saya tadi mau ngebuka pintu ternyata yang ketok-ketok pintu dudu menungsa." "Lah bisa didudu menungsa?" "Langkah sirahe." Kita bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Kepala organ tubuh yang sangat penting. Bantal buat manggon istirahatnya kepala. Lah kok dilinggui bokong, ngece apa ora gue? Ngece, namanya gemuk tadul hal. Maka ternyata orang tua kita zaman dulu ngedidik anak mah bening. Maka dulu 15 tahun nikah tuh wajar. Karena apa? Belum ada undang-undang. Zaman dulu 15 tahun nikah karena dari umur 8 tahun wis biasa ngomong adine, biasa nang pawon. Betul? Betul. Maka dulu 15 tahun bujang perawan pada dolanan jonjang umpet tengah bengi. Nek pas lagi padang wulan dolanan petak umpet jonjang umpet gobak sodor dos-dosan. Biar lanang wadon bujang perawan tengah wengi umpetan nang pekarangan bali ora meteng. Betul Bu? Beda manak zaman sekarang. Boro-boro umpetan nang pekarangan tengah bengi. Ono be chattingan nang WhatsApp dibalangi sempak be meteng. Zaman dulu sama zaman sekarang nggak boleh dibanding-bandingkan memang. Tapi zaman dulu orang-orangnya ahli tirakat karena belum ada nafsu godaan yang gede. Zaman dulu sekali tirakatnya bening karena belum ada HP. Mau ngapain habis isya? Habis isya wayai turu-turu tapi tengah bengi wayai tirakat. Orang zaman dulu mah. Maka ketika orang teman didikan anaknya kepada al-hilmu, yang kedua kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, silakan didik anak kita, wariskan kepada anak al-ilmu. Yang pertama al-hilmu, yang kedua al-ilmu. Al-ilmu niku pendidikan pengetahuan. Entah anak lanang, entah anak wadon, orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu ubudiyah. Kata Sulamut Taufik, ilmu ubudiyah, anak itu diajarkan tata caranya wudhu, tata caranya sholat, tata caranya baca Al-Quran. Maka yang mengajarkan huruf hijaiyah yang pertama kali adalah orang tuanya. Walaupun anak kita denajma mau ngaji di TPQ Pak Saman, mau dititipkan ke pondok pesantren Bu Item, tetap orang tua wajib yang mengajarkan ilmu ubudiyah. Anak bisa baca Quran, orang tuanya dulu yang ngajarin. Itu namanya menggugurkan kewajiban orang tua, yaitu ilmu ubudiyah. Yang kedua, orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe neng omah. Entah anak wadon, entah anak lanang, anak wajib diajari tata cara nyekel sap, ngucap putuk belit jenengan Bu, kita nih direwangi bareng jenengan ti jam 12 bengi. Ulang. Ilmu asasul kasbiyah fil bait, bu anake wong sugih, bu anake wong melarat, bu anak wadon, bu anak lanang, anak wajib diajari carane ngumbahi pir, nyekel sap, nyuci bak, nyumet kong, ngumbahi cau. Ngapain jenengan pada protes? Saya ngucap ngumbai cawet, ngumbai sempak, jangan diacap kasar. Sampean krungu kita nih mumpuni bilang ngumbai katok aja dicap vulgar karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Sapa iku bocah wis balik, bocah wis SMP, bocah wis SMA, tapi katoke esi dikumbah-kumbah nanang mamane iku lebih kasar ketimbang diucap.
anak bocah kene bocah SMP SMA katok kumbah-kumbahan mamane. Oke. Anak anjok bocah mangkat. Ibune langsung lutikin anaknya, gue rungokna. Gue ditunjukin aja nang kene, Bu. Gue tunjukin mau kok nang omah. Kalau ditunjukin nang kene kok bocah jadi sengit karo kitane. Iki saya ceramah bukan pakai nafsu. Si ceramah dari tadi pakai dasar kitab semua. Sampai ngubai katok. Itu dijelasin di kitab Riyadul Badiah. Ketika orang tuanya masih mencuci baju, bahkan katoknya bocah wis balik, maka Anda akan menciptakan bumerang untuk anak itu sendiri dan bumerang untuk orang tuanya. Kitab Riyadul Badiah. Ada yang ngucap begini, mumpuni endok-endoge kitane, sing endok ya kitane. Ngapain urusan karo endoge tetangga? Kitane wong sugih mumpuni udah mesin cuci. Kitane kawit gadis ora pernah nyuci baju wong kitane pembantu, malah kitane ngomong karo anak gadisnya aku tak ngomongin no. Isuk di sekolah sore les, bari les langsung turu istirahat ngaso melas kue kesel. Niatnya bagus tapi kebablasan. Namanya orang tua mengajarkan anaknya bab nyambut gawe, pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban. Halo. Pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Saya ngomong begini dijawab maning. Mumpuni kita nek tukang macul mumpuni nek aku tukang macul anakku aja nanti jadi tukang macul. Nek kita nek tukang macul anakku kudu jadi gubernur, silahkan melarat mah jadi turun-turunin karo anak. Arane melarat aja diturun-turunan karo keturunan. Tapi namanya mewajibkan orang tua mendidik anak bab nyambut gawe pekerjaan nang omah adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan dadak diperintah kon keprok barangan nih gue. Ya punten maaf, sapa wong tuane ora sayang karo anak. Kadang-kadang anak meriang be wong tuane ngucap ya lonok. Aja meriang. Mending mamane bae sing meriang. Betul begitu ngucape. Kepingin anaknya mulia pas lagi ngoncet di pelem. Kadang-kadang mamane nglamu dipeloke. Anak sing kon mangan dagingnya. Betul. Sampai-sampai tengah bengi bocah pada turu. Bareng turu dilala popoke teles kabeh. Biar nurungan apa empres biar mah manggone popok musim mudan kok pakai teles kabeh di swak-swak jarit dilakoni. Betul. Anak nangis baik mamanis kembang tangane isi di solawati tak lelo ledo cep menang aja pijer nangis anakku dek najma asmane ye nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan walaupun belum payu laki latihan kan nggak ada salah Bu. Barang anak wis turun nang gendongan tinggal wayahe ditaruh nang kasur mamane gone naruh anake lagi turun hati-hati nemen kaya arep naruh bom. Ora uliana barang sing muni babar blas barang kurang 2 senti tekan kasur malah mamane wain karo kepentut dhuwur wae ngisor kepentut kan kayak HP di screenshot wacim duet bocah melek kaget melek maning disolawati sabar nemen nanti mamane ra kober mangan ora kober maring WC. Kadang-kadang saking kepingine anak meneng maring WC be melu digawa bocah betul laras sampai disolawati maning tak gadang bisa urip mulya dadiya menungso utama luhurke asmane wong tuwa
agama. Wis rada pantes ya Bu ya. Iya pantes, tinggal nunggu bapane. Sampai-sampai suaminya tukang becak, ibunya sampai nimang-nimang anaknya. Aduh, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal suaminya tukang becak, ibu nenggone nimang, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Ya masa tukang becak, tukang becak, tukang becak. Saking kepingine orang tua anaknya lebih mulia ketimbang orang tuanya mah. Tapi terkadang udah ditimang-timang, udah digadang-gadang jadi anak yang sukses, yang bekti sama orang tua. Gede sitik diperintah beli lombok, mendelik-mendelik. Nok mana maring warung tuku lombok, bocah ngejap nembe perintah maning. Sedelat perintah. Mau tuku kemari saya tuku lombok. Perintah jadi siji. Sedelat perintah. Mana bocah kene kayak gue? Seorang ibu disilet gak kerasa lara, babaran nganti ping rolas, anaknya dadi wong kabeh langkasin dadi kambing. Lah lahiran babaran kan taruhnya nyawa. Menurut seorang ibu, lahiran taruhnya nyawa, nggak kerasa sakit, orang kerasa lara. Karena sing paling lara adalah ketika dibentak nang anak, dipelorokin nang anak, dipendilikin nang anak, sakitnya luar biasa. Betul Bu? Kadang-kadang yang ngapunten ya, ibu-ibu kadang diajak ke mall, diajak ke supermarket, kadang ya kampungan. Tapi ketika anak izin karo anak kelakuan mamane, kadang mamane disenggerang nang ngarepe umum, rasanya tersinggung nemen Bu. Kadang-kadang dipelorokin, aja kayak mah. Kadang-kadang wong tua iki perasaannya jalan. Ya Allah, ketika disentak nang anak rasanya kayak di narapan kiamat. Disentak nang anak rasanya gondok-gondok gedene saklapa nang telak kene. Panangis nganti rama tuh eluwe. Betul? Paling sakit ketika disentak nang anak kene. Petak mana nih? Mau tuku kamari saya ikut lawak. Perintah dari siji. Sedelat perintah. Maka inilah kenapa Paksaman Ibu Item mengadakan pengajian hari ini dalam rangka Walimatur Rasul. Karena alhamdulillah diberikan anak perempuan yang masya Allah walaupun jarak antara nomor 2 dan nomor 3 jauh, tapi rasa bersyukurnya Bapak Saman itu tidak pernah membanding-bandingkan dan membeda-bedakan anaknya. Semua anak kesayangannya Pak Saman dan Bu Item, termasuk adik saya Ananda Najma yang alhamdulillah pada hari ini panjang anyak seni. Adik saya Den Najma pintar ngajinya, anak yang solehah, anak yang qurratu a'yun, yang bisa menyelamatkan orang tuanya dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Jampira saya ibu. Jampira. Jam sanga waktu Indonesia blok desa. Oh, jadi nang blok desa jamnya mundur. Berarti blok desa pinter gone ngapusi. Dome kita cilik dihapusi karo sing tua-tua jam sanga jarene. Jam 10 lawe 20 menit. Dalam dilanjut diterusin sampai jam berapa? Jam 12 ngaji munggah nanjak jam sanga nanti jam 12 bengi. Aku tidak bisa membayangkan amplop dawane kayak ngapa. Oh, boten maksudnya sing dawa amal pahalanya Allahumma. Tadi saya udah musyawarah sama Bu Item. Bu Item, nanti naiknya saya nanjaknya lebih gasik ya. Lah Pak Saman terus tanya, gasik-gasik harapan marengen dimumpuni. Ya mau ramaring ngendi kaji Saman. Saya mau gaya gasik biar ngajinya tambah lama. Soalnya memang dari tadi kan lampunya mati ya Bu. Karena dieselnya yang memang rada ada trouble, tapi alhamdulillah gerak.
Punten, walaupun saya perawan tua tapi kan saya belum nikah, jadi ini masih anak-anak ibu, masih anak ingusen. Bocah kemarin sore minyak belek lancung beragepeng mah. Jadi punten-punten bisa lagi flu berat ini bu. Ini flu karena memang pergantian cuaca. Di tempat saya udah 2 minggu nih, 2 minggu hujan terus. Sini udah mulai hujan belum? Tadi malam sini hujan. Berkahnya Kaji Saman punya hajat. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Pergantian cuaca ibu. Saya dengar kabar Indramayu itu hampir 7 bulan gak ada hujan. Betulan? Sekali Kaji Saman punya hajat langsung dikasih hujan. Alhamdulillah, tandanya berkah bu. Makanya innal insana khuliqa halu'a. Jangan jadi manusia yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh, digilir kasih hujan sama panas katanya hujan ketrek. Sembarangan bisa namanya manusia. Cara orang Sunda katanya hujan poyan. Alhamdulillah hari ini kulapannya sudah dikasih terang tingkas, nggak hujan, tapi kemarin diparingi hujan, jadi bisa nyiram tanah kita supaya tidak terlalu mabluk nemen debune. Tandanya Kaji Saman hajatnya berkah. Amin Allahumma. Tadi saya bilang bu, saya naiknya lebih awal Bu Hitam. Bu Hitam jawab, emang kalau kemalaman ngajinya kenapa ya? Gak kenapa-napa, saya kan bocah bu. Bocah kalau ngaji kemalaman bahaya. Apalagi ya Allah sekarang lagi musim penculik ibu. Saya udah 28 tahun kan masih anak-anak sih bu. Apalagi tadi siang saya belum tidur. Kalau siang gak tidur kan malamnya rewel bu. Nah salahnya ngundang kiai cilik sampean. Alhamdulillah hari ini terlaksana hajatnya Ibu Hitam, yaitu dalam rangka menggugurkan nadarnya Bu Hitam kepingin nanggap mumpuni. Cuma memang jujur baik niki saya lagi kurang sehat, flu berat dari kemarin. Gara-gara dari kemarin belum sempat istirahat tidur sama sekali. Sudah beberapa bulan alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Sebelumnya itu kemarin Syawal itu saya sakit sampai keluar darah dari hidung, mimisan bu, mimisan keluar darah dari hidung. Sampai kemarin sempat keluar darah dari hidung, saya cek laboratorium, ternyata di rumah sakit dokter memvonis karena jarang sangat istirahat, jadi keluar darah terus dari hidung. Saya bilang sama dokter, Bang dokter, ini obatnya apa ya? Bang dokter jawab, turu. Gitu jawab ibu. Gampang banget jawabnya. Ngomong begitu mah ibu saya bisa ngomong, jawabnya turu. Ternyata memang karena jujur baik. Dari sini tadi sore saya ngaji di Arahan, Kecamatan Arahan. Dari Pragong, apa ya? Pranggong. Dari Pranggong saya istirahat ngaso, udah disiapin hotel sama Pak Saman. Habis dari hotel saya pindah ke sini. Dari sini besok pagi saya di Cilamaya, Karawang. Dari Karawang langsung ke Pandeglang, Banten bu. Jauh banget tuh langsungan. Dari kemarin saya belum istirahat sama sekali, nggak tidur. Karena memang dari kemarin kita di Jawa Tengahnya daerah Wetan, daerah Temanggung, Wonosobo. Jadi sampai rumah cuman ganti supir, ganti asisten, ganti kendaraan, langsung berangkat ke sini. Tiap hari begitu. Alhamdulillah kiai kami, guru-guru kami, bahkan orang tua kami mengingatkan, secapek apapun jangan pernah ngucap capek. Ini juga prinsipnya Pak Kaji Saman. Jadi bos pasir memang capek, tapi ada ijazah secapek apapun jangan pernah ngucap capek. Karena ketika jenengan ngucap capek, takutnya Allah nyabut rasa capeknya jenengan. Kalau udah dicabut rasa capeknya, nggak punya capek lagi malah bahaya. Jadi kalau capek, ngucap syukur saja. Alhamdulillah, kempole merengkel nemen iki ya. Nok iki nok, didak-didak ningin giarane kempol. Begitu ngucapnya. Jadi ijazah dari kiai kami, yang pertama, secapek apapun jangan ngucap capek. Syukur alhamdulillah masih bisa mencicipi rasa capek. Karena begitu banyak orang pengangguran kepingin punya rasa capek, yang dikasih capek malah ngarsulah, nggak boleh. Jadi harus banyak syukurnya. Saya bersyukur keadaan sakit apapun saya tetap berangkat ke pengajian ibu.
Tapi punten-punten maaf, kemarin sempat saya punya prinsip bahwa kalau naiknya kemalaman, nunggu setengah jam mah wajar. Saya tadi datang 8:30, kan bisa ngobrol-ngobrol tuh sama Bu Item, acaranya apa, hajatnya Bu Item apa, foto-foto juga sempat, sampai foto pinseli dakrolas mah saya jabadin baik, gak apa-apa. Bu Item yang mau bayarin saya kalau datang ke pengajian setengah jam, pokoknya saya lebih awal. Naik jam 9, setengah 9 saya sampai. Pagi naik jam 10, setengah 10 saya sampai di lokasi. Sore naik jam 2, nanjak jam 2, setengah 2 saya sampai di lokasi. Dalam rangka apa? Saya menyenangkan panitia yang mengundang. Kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kan asik. Asiknya apa? Tambah tali silaturahim. Gak cuma ngaji-ngaji doang, ada silaturahimnya di situ. Saling menguatkan, saling menerima cerita yang Sohibul Hajat mau. Ini kan jadi rasa bombong cara Cilacap mah. Bombong itu lega rasanya. Betul? Tapi kalau saya datangnya telat gimana, Bu? Mungkin yang tadinya ikhlas kan jadi nggak ikhlas gara-gara pas saya datangnya telat. Maka saya punya prinsip sekarang, kalau ngaji malam naik jam 9, setengah 9 saya sampai di lokasi buat ngobrol-ngobrol sama panitia. Nunggu setengah jam wajar, nunggu 1 jam tuman, nunggu sampai 1,5 jam saya tinggal pulang. Saya udah pernah satu kejadian, saya nggak pernah meninggalkan pengajian tanpa alasan dan tanpa sebab. Seumur hidup saya ini, Bu, sampai umur 28 tahun. Saya ceramah itu mulai umur kelas 3 SD, 8 tahun. Jadi seumuran di Najma saya udah ceramah, Bu, tapi masih di Jawa Tengah bain. Paling Jawa Barat merambah ke daerah Ciamis, Pangandaran, di Lakbok dan lain sebagainya. Dulu kelas 6 SD saya udah ceramah di Jawa Barat. Cuma memang saya ceramah udah lama, mungkin jenengan kenalnya itu ketika di Indosiar. Betul ya, Bu? Dengar-dengar dari kabar saudara dari Jawa Barat, walaupun dulu saya orang Jawa Tengah, banyak juga yang ngedukung saya via SMS dulu. Saking senengnya mungkin karena Jawanya saya hampir sama dengan dialeknya sampean. Napak-napak akhirnya banyak orang Indramayu juga ngedukung saya. Yang akhirnya memang banyak orang mengenal saya dikiranya di Indosiar dulu. Tapi jauh sebelum di Indosiar, saya udah ceramah dari kelas 3 SD, umur 8 tahun saya udah mulai ceramah. Belum pernah ya namanya saya datang ke pengajian kemudian saya menggagalkan dari satu pihak, enggak pernah. Tapi kemarin sempat saya datang dijanjiin naik jam 9, setengah 9 saya sampai jam 10 saya belum dinaikkan juga. Jadi saya nunggu hampir 2 jam, Ibu. Nggak naik-naik tuh, nggak nanjak-nanjak. Yang akhirnya terus saya wayahnya naik ke panggung, saya cuma ngucap salam, kemudian saya mendoakan Sohibul Hajat. Saya bilang sama panitia dan masyarakat, saya udah nggak ada niatan ceramah nih, saya cuma niat mau kondangan. Jadi saya cuma salam, mendoakan Sohibul Hajat, saya kondangan nama Sohibul Hajat, terus saya pulang. Oh iya, ada apa, Bu? Oh, ular. Pinter nemen ularnya milih nanggon bagian wadonan ya, Bu. Ularnya ulah lanang gimana? Ya, Pak Polisi pawangnya ular nih. Udah kayak damkar pokoknya. Oh ya, siap. Pak Polisi malah alhamdulillah udah terlatih, nggak takut sama ular. Jangankan ular, tiap hari Pak Polisi pegangnya pistol. Ularnya ular apa nih? Subhanallah, kendel nemen Pak Polisi. Ya Allah, langsung ketangkep tuh. Alhamdulillah pawangnya ular. Udah ketangkep. Subhanallah, hebat bener Pak Polisi. Ya. Memang polisi udah harus begitu tugasnya nih. Soalnya apa? Sumpahnya polisi ucap berapa? Kami polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Masih ada ularnya? Ya Allah, jempolnya tetangga dikira ular bubuk. Ya Allah, udah ketangkep ular.
ularnya sama Pak Polisi. Itu ular tandanya alarm. Ngasih tahu sama saya wis setengah 10 setengah 11 pas iki mah ya Allah nanjak jam sanga Pak Haji Saman iki jam setengah 11 insya Allah cukup. Gimana 1 jam maning kepimen ya amplop wis kadung tak tampani. Soalnya tadi udah perjanjian sama Ibu Kaji Item, jadi memang saya jatah pengajian 1,5 jam. Pernah saya ceramah sampai 2,5 jam Pak Kaji Saman, tapi 2,5 jam itu sampai nggak kerasa. Gimana mau kerasa orang merem kabeh kerasa. Sampai 2,5 jam saya ceramah dan saking asiknya. Tapi memang jujur baik, harusnya saya ini cek ke rumah sakit karena dari tadi pagi tuh badan panas tinggi, tapi saya keadaannya lagi puasa waktu itu. Eman-eman pisan kalau puasa saya batalin udah setengah hari, jadi saya memang istirahat. Sudah disiapkan hotel sama Pak Haji Saman, alhamdulillah mungkin sampai bermalam di Indramayu dulu, besok pagi langsung gasik lebih awal ke Karawang. Maka alhamdulillah saya bersyukur Pak Haji Saman, saya difasilitasi Pak Haji Saman bisa bersilaturahim dengan keluarga dan tetangga masyarakat di sekitar dalamnya Pak Haji Saman. Bahkan alhamdulillah hari ini begitu luar biasa hajat pribadi, tapi yang hadir banyak. Tandanya Pak Haji Saman sesuai dengan ngendikan Allah, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti panene bakal sae. Allahumma. Mudah-mudahan Pak Haji Saman, Ibu Hajah Item diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, dijadikan mawaddah warahmah sakinah, dijadikan keluarga yang bahagia sejahtera, segala hajatnya diijabah. Adik saya Denajmah jadi anak yang solihah, jadi anak yang qurrata ayun, anak yang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, jadi anak yang bisa menyelamatkan orang tua dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena engke doa akan diimami langsung oleh akhinal kiram Al Ustadz Tajuddin untuk mengimami doa pengawasan hari ini. Saya belum berani untuk memimpin doa. Yang pertama saya perempuan, yang kedua tentu saya santri. Santri ini belum dikasih ijazah untuk memimpin doa. Tapi alhamdulillah hari ini para kiai masyayikh juga hadir di hajatnya Bapak Haji Saman untuk memberikan barokah doa. Maka yang pertama, terima kasih Bapak Haji Saman, Ibu Hajah Item telah memfasilitasi kami bersilaturahim. Pak Kepala Desa Pak Kuwu, terima kasih telah mendukung kami, dan dari Forkom Pincam Kecamatan Jadi Barang, mudah-mudahan setelah doa usai nanti panjalan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh akhinal kiram Al Ustadz Tajuddin Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.